mengatakan, Saya Rizky Kinanti, saya Putri Nuraini, saya Sabita Putri-Renata, saya Febriana Rahmawati, saya adalah Fitri Sabila. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perubahan Gedung Juang 45 Bekasi ke era modern. Dan kita akan lihat apa saja sejarah yang ada di dalamnya. Selamat menonton. Bye-bye. Museum merupakan tempat yang menyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarahnya. Museum dapat menjadi salah satu referensi ketika ingin menghabiskan waktu berlibur. Saat ini, beberapa museum memiliki koleksi yang unik. Salah satunya Museum Bekasi. Museum di Bekasi saat ini sudah direnovasi dan menjadi museum dengan konsep digital. Di sini pengunjung dapat berlibur sekaligus mendapatkan wawasan baru. Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 5 dan nomor 39, Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Museum Bekasi berdiri dalam kompleks Gedung Juang 45. Luas dari gedung itu sendiri mencapai 11.177 meter persegi dengan luas tanah sebesar 13.900 meter persegi. Setelah direnovasi, nama Gedung Juang 45 saat ini berubah menjadi Museum Digital Gedung Juang 45 Tambun. Museum ini memiliki kondisi ruangan yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Museum ini memiliki 2 lantai dan terdapat 10 area terbuka yang memiliki koleksi sejarah Bekasi. Nah, apa saja ya sejarahnya? Sejarah singkat Gedung Juang yang kemudian disulap menjadi Museum Digital Bekasi. Sebelum menjadi Museum Digital Bekasi, bangunan tersebut bernama Gedung Juang 45 yang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap menjadi museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Gedung ini memiliki nama asli Louis Tambun atau Gedung Tinggi, namun masyarakat Bekasi lebih mengenalnya dengan nama Gedung Juang. Gedung ini dulunya dibangun oleh Kau Cengki yang merupakan seorang tuan tanah di Batavia pada masa Hindia Belanda yang memiliki perkebunan tebu yang besar. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 hingga 1910, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Setelah Kau Cengki meninggal dunia, Gedung Juang ini diwariskan kepada anaknya, yakni Kau Unhui sampai 1942. Gedung tersebut mengalami penjajahan Jepang dan dijadikan sebagai markas militer. Jepang mendiami gedung ini sekitar tahun 1943 hingga 1945. Lalu pada tahun 1947, saat Belanda melanggar perjanjian Linggarjati sekaligus melakukan agresi militer pertama Belanda mulai menguasai gedung tersebut hingga tahun 1949. Tetapi pada tahun 1950, gedung tersebut menjadi milik Indonesia lagi. Tahun 1950, tempat ini mulai ditempati oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi. Tahun 1951, gedung ini menjadi markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat Divisi Batalion Kian Santang. Setelah itu, gedung ini menjadi gedung pemerintahan hingga tahun 1982. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada 20 Maret 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah ini yang akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya, hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia, dan masih banyak lagi. Karena sejarah Gedung Juang 45 yang panjang dan menjadi salah satu saksi bisu kemerdekaan Indonesia, gedung ini menjadi salah satu cagar budaya yang harus dilindungi di Bekasi. Nah,
Di Museum Digital Bekasi ini ada berbagai koleksi loh. Ada apa saja ya kira-kira? Yuk kita lihat. Hall pertama ada Hall of Fame, di mana Hall of Fame ini terdapat profil-profil dari Bupati Kabupaten Bekasi dari yang pertama hingga yang terakhir sesuai dengan masa jabatannya. Kita lanjut ke Hall kedua, di mana di Hall kedua ini menceritakan tentang masa prasejarah, yaitu pada tahun 1900 hingga 500 Masehi. Nah, di hall ini juga terdapat kerangka manusia Buni yang ditemukan di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan. Selain kerangka manusia Buni, di sini juga terdapat artefak-artefak peninggalan manusia Buni, yaitu tulang binatang, mandik-mandik, bandul, beliung, serta gerabah situs Buni. Di dalam ruangan 4 ini terdapat hal yang menceritakan tentang ribuan Mataram ke Batavia. Di sini juga diceritakan ketika Bekasi di bawah Kerajaan Sumedang Larang dan ketika Bekasi di bawah pengaruh Mataram. Yang unik dari Gedung Juang ini terdapat penjelasan mengenai mitos yang terkenal, yaitu mitos mengenai dilarangnya orang Sunda untuk menikah dengan orang Jawa. Lalu, di sini ada Pasundan Bubat. Pasundan Bubat ini terkenal dengan mitosnya yang orang-orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa. Nah, di sini dijelaskan mitos itu berawal dari dijodohkannya Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka, yang merupakan putri dari kerajaan Sunda. Demi menyatukan dua kerajaan besar antara Majapahit dan negeri Sunda, Prabu Hayam Wuruk berkenan untuk mempersunting Dyah Pitaloka. Selanjutnya kita memasuki ruangan 5. Nah, di dalam ruangan 5 ini terdapat beberapa gerabah-gerabah tempayan yang fungsinya untuk menyimpan makanan dan minuman zaman dahulu atau yang sekarang kita sebut dengan guci. Nah, ini namanya tempayan ya teman-teman. Selanjutnya, di dalam ruangan 5 juga terdapat tinding atau e-wall atau yang disebut dengan ruangan augmented reality, di mana di ruangan tersebut terdapat alat proyeksi, yaitu layar lebar yang melengkung yang bisa menggabungkan benda maya ke dalam lingkungan yang nyata di dalam sebuah video, sehingga kita bisa masuk ke dalam kisah kerajaan Tarumanagara atau kerajaan Sunda secara realistis dalam waktu yang nyata. Wah, canggih banget ya teman-teman. Nah, di dalam video tersebut menceritakan mengenai kisah kerajaan Tarumanagara atau kerajaan Sunda. Para pengunjung yang melihat pun bisa ikut mengantri untuk mencoba augmented reality tersebut. Ketika sampai di lantai 2, kami memasuki ruangan 6 yang menceritakan tentang perdagangan Indonesia yang mendarat ke Banten Nusantara. Oke, sekarang kita sudah berada di Hall VOC. Sejak dahulu kala, Indonesia yang dikenal sebagai Nusantara pada saat itu merupakan salah satu kepulauan di belahan timur yang terkenal menghasilkan rempah-rempah terbaik. Hal itu menyebabkan orang-orang Eropa di benua barat merasa tertarik dan berusaha untuk mengunjunginya. Salah satunya yaitu Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman merupakan pelaut Belanda yang sukses menginjakan kakinya di tanah air lewat Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Beliau berbekal informasi dari para pelaut. Nah, pada akhir abad ke-16, beliau berangkat dari pelabuhan Amsterdam bersama 4 kapal dagang yang mengiringinya. Kedatangan Cornelis de Houtman di Nusantara menjadi cikal bakal penjajah Belanda mulai singgah di Indonesia. Selanjutnya, di sini juga terdapat penjelasan tentang Entong Tolo yang merupakan pitung atau Robin Hood-nya Bekasi. Sejarah singkat tentang Entong Tolo adalah ketika di masa itu, Entong Tolo melihat perekonomian Bekasi sangat rendah, sehingga dia berinisiatif untuk membantu masyarakat Bekasi. Di sini juga terdapat ruangan masa pergerakan nasional dan masa kedudukan Jepang yang menceritakan tentang kerja romusa, kerja paksa, atau kerja rodi yang pada zaman dahulu Belanda dan Jepang mempekerjakan pribumi dengan keras tetapi menerima gaji atau upah yang tidak setimpal. Selanjutnya kita ke ruangan 10. Selain itu, di gedung ini terdapat sinema 3 dimensi yang isinya menceritakan tentang sejarah Indonesia di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebelum Museum Gedung Juang ini menjadi museum digital, di atas lantai 2 ini dipenuhi oleh kelelawar.
Nah, kita akan mewawancarai beberapa narasumber untuk menanyakan bagaimana tanggapan dan pendapat mereka dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Gedung Juang ini. Seperti seperti baru aja lagi, indah gitu, indah baru lagi, nggak seperti dulunya gitu. Ya, model orde baru gitu kan, kayak penampakannya bagus, Modern ya, Pak? Modern sekali ya, ada kemajuan begitu kan, beda dengan dulu. Oh enggak ada. Iya betul. Nah, serem banget dulu mah, banyak kelelawangnya segala macam, ada yang diri manusia hitam gitu. Dampak yang terasa sekarang ini ya lebih gimana ya, lebih indah lah, lebih menarik lah, lebih apa namanya, lebih menarik lah perhatian buat apa warga di sekitar. Bos, sekarang mah orang yang masuk ke Gedung Juang Yang mengunjunginya ya, Pak? lebih banyak. Kami sebagai kaum milenial yang mungkin sebagian dari kami masih suka malas membaca, mengakui bahwa masuk museum digital tidaklah membosankan. Justru ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana kisah pahlawan lainnya supaya bisa terus mengenang perjuangan mereka untuk diceritakan secara turun-menurun agar di generasi selanjutnya tidak melupakan sejarah. Oleh karena itu, di era seperti ini, Gedung Juang sudah tak lagi ketinggalan zaman. Banyak pengetahuan, spot foto, maupun tempat untuk berkumpul yang masih bagus untuk kaum milenial. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengunjungi Museum Digital Bekasi ini. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia.